Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, apa sih gelombang internal itu dan apa perbedaannya dengan gelombang permukaan biasa? Jadi, gelombang internal itu adalah gelombang yang merambat di dalam interior laut, tepatnya pada lapisan batas antara massa air yang memiliki kerapatan atau densitas berbeda, akibat variasi suhu, termoklin maupun salinitas haloklin. Perbedaan mendasar antara gelombang internal dan gelombang permukaan biasa terletak pada medium perambatan, dimensi fisik, dan kecepatan fasenya. Gelombang permukaan biasa merambat pada batas antar muka antara udara dan air, memiliki amplitudo yang relatif kecil namun bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, karena perbedaan densitas antara udara dan air sangat kontras. Sebaliknya, gelombang internal bergerak jauh di bawah permukaan laut dengan amplitudo dan tinggi gelombang yang raksasa, namun memiliki kecepatan rambat yang jauh lebih lambat. Kemudian, bagaimana proses terbentuknya gelombang internal ini? Gelombang internal terbentuk pada perairan yang memiliki stratifikasi densitas akibat perbedaan suhu atau salinitas. Ketika arus pasang surut yang dibangkitkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari mengalir melewati topografi dasar laut yang curam, lapisan-lapisan air dengan densitas berbeda mengalami gangguan dan terdorong naik turun mengikuti bentuk dasar laut. Gangguan tersebut memicu gaya apung yang berusaha mengembalikan lapisan air ke kondisi setimbang, sehingga menghasilkan osilasi yang berkembang menjadi gelombang internal atau internal tide. Gelombang ini kemudian merambat menjauhi daerah pembangkitannya sambil membawa energi ke wilayah lain. Pada kondisi tertentu, gelombang internal dapat menjadi tidak stabil dan pecah sehingga menghasilkan turbulensi dan pencampuran massa air yang berperan penting dalam distribusi panas, garam, oksigen, dan nutrien di lautan. Selanjutnya, mengapa gelombang internal ini penting untuk dipelajari? Jadi di sini saya paparkan 3 alasan. Yang pertama yaitu gelombang internal mempengaruhi sirkulasi laut serta distribusi energi. Gelombang internal mempengaruhi sirkulasi laut melalui kemampuannya mentransfer energi dari skala besar ke skala yang lebih kecil, melalui interaksi dengan pusaran laut atau eddy. Transfer energi ini meningkatkan turbulensi dan pencampuran vertikal dalam kolom air, terutama di lapisan atas laut. Proses pencampuran ini membantu memindahkan panas dan karbon yang diserap laut dari atmosfer di lapisan permukaan ke kedalaman laut, sehingga panas dan karbon tidak hanya terakumulasi di permukaan, tetapi juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama di laut bagian dalam. Lalu internal wave ini juga mempengaruhi ekosistem laut. Reid et al. Tahun 2019 menemukan bahwa gelombang internal membawa air kaya nutrisi ke terumbu karang, menurunkan suhu hingga 2 derajat Celcius, dan mengurangi kemungkinan bleaching. Dan seperti yang kita tahu, karang ini merupakan salah satu pusat biodiversitas. Jadi apabila karang itu terpengaruhi, maka biota-biota lain yang menggantungkan hidupnya pada karang juga akan terpengaruhi. Lalu yang ketiga, internal wave ini mempengaruhi keselamatan pelayaran dan operasi bawah laut. Jadi gelombang internal ini dapat menghasilkan arus vertikal dan horizontal yang kuat. Kondisi ini mempengaruhi stabilitas kapal saat melintasi daerah tertentu, mempengaruhi operasi kapal selam karena perubahan densitas dan arus bawah laut, mempengaruhi juga pemasangan kabel bawah laut dan pipa bawah laut. Serta internal wave ini juga mempengaruhi operasi pengeboran lepas pantai serta instrumen oceanografi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangisi Parasanti dengan NIM 3135111012. Jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar SAR. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi, yaitu apa itu SAR? SAR adalah Synthetic Aperture Radar, adalah sistem penginderaan jauh aktif yang menggunakan gelombang mikro atau microwave untuk memperoleh citra permukaan bumi. Berbeda dengan sensor optik yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi, SAR menghasilkan energi sendiri dengan memancarkan pulsa radar ke permukaan bumi, kemudian merekam energi pantul atau backscatter yang kembali ke antena satelit. Karena termasuk sensor aktif, SAR mampu melakukan pengamatan kapan saja tanpa bergantung pada pencahayaan matahari. Teknologi SAR dinamakan synthetic aperture karena mampu membentuk antena virtual melalui pergerakan satelit sepanjang orbitnya. Teknik ini menghasilkan resolusi spasial yang jauh lebih tinggi dibandingkan apabila hanya menggunakan ukuran antena fisik sebenarnya. Semakin panjang lintasan yang digunakan dalam proses pembentukan synthetic aperture, semakin tinggi pula ketelitian citra yang dihasilkan. Lalu yang kedua, kenapa kita
menggunakan SAR. SAR menjadi salah satu teknologi penginderaan jauh yang paling banyak digunakan karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sensor optik lainnya sebagai berikut. Yang pertama, dapat menembus awan. Jadi gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan cahaya tampak sehingga relatif tidak dipengaruhi oleh awan, kabut maupun asap. Hal ini sangat penting untuk wilayah tropis seperti Indonesia yang memiliki tutupan awan tinggi sepanjang tahun. Dengan demikian, pengamatan tetap dapat dilakukan meskipun cuaca buruk. Yang kedua, dapat merekam siang atau malam. SAR merupakan sensor aktif sehingga tidak memerlukan cahaya matahari. Satelit dapat mengamati permukaan bumi pada siang ataupun malam dengan kualitas data yang relatif sama. Yang ketiga, yaitu sensitif terhadap karakteristik permukaan, yang dimana energi radar yang dipantulkan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan, kadar air, struktur vegetasi, dan sudut datang radar. Oleh karena itu, SAR mampu membedakan berbagai objek lahan, hutan, badan air, es, maupun permukaan laut hanya berdasarkan karakteristik hamburan baliknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme SAR dalam memancarkan dan menerima sinyal dari permukaan laut. Dimulai ketika antena pada satelit memancarkan pulsa gelombang mikro atau microwave ke permukaan laut. Berbeda dengan sensor optik yang bergantung pada cahaya matahari, SAR menghasilkan sumber energinya sendiri sehingga mampu melakukan perekaman pada siang maupun malam hari, serta tetap beroperasi meskipun tertutup awan ataupun hujan ringan. Ketika pulsa radar mencapai permukaan laut, gelombang tersebut akan berinteraksi dengan kondisi fisik permukaan seperti tingkat kekasaran akibat angin dan gelombang. Permukaan laut yang kasar akan menghamburkan lebih banyak energi kembali ke arah satelit sehingga menghasilkan nilai hamburan balik atau backscatter yang tinggi dan tampak lebih terang pada citra. Sedangkan permukaan laut yang tenang memantulkan sebagian besar energi menjauh dari sensor sehingga tampak lebih gelap pada citra. Selanjutnya, antena SAR menerima kembali sinyal pantul atau backscatter dan merekam informasi berupa waktu tempuh, intensitas atau amplitudo, serta fase gelombang radar. Data mentah tersebut kemudian diproses melalui teknik synthetic aperture, yaitu penggabungan sinyal yang diperoleh sepanjang lintasan satelit untuk menghasilkan citra dengan resolusi spasial tinggi. Perbedaan nilai backscatter inilah yang memungkinkan citra SAR digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fenomena di laut seperti kondisi gelombang, kecepatan angin, keberadaan kapal, tumpahan minyak, serta perubahan wilayah pesisir. Kemampuan tersebut menjadikan SAR sebagai salah satu teknologi penginderaan jauh yang sangat efektif untuk pemantauan lingkungan laut secara kontinu dalam berbagai kondisi cuaca. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh satelit penyedia data SAR. Yang pertama itu ada Sentinel-1 atau ESA, merupakan satelit SAR milik European Space Agency yang menggunakan C-band SAR sebesar 5,405 GHz. Sentinel-1 ini terdiri dari Sentinel-1A dan Sentinel-1B serta regenerasi penerus Sentinel-1C dan menjadi salah satu sumber data SAR gratis yang paling banyak digunakan di dunia. Satelit ini memiliki resolusi sekitar 5-20 meter tergantung mode akuisisi dengan cakupan yang luas sehingga sangat sesuai untuk pemantauan wilayah pesisir dan kelautan. Jadi kelebihan dari Sentinel-1 ESA ini gratis, revisi cepat, banyak digunakan dalam penelitian kelautan, sangat baik untuk pemantauan banjir dan pesisir. Lalu yang kedua itu ada satelit ALOS yaitu Advanced Land Observing Satellite, merupakan satelit milik Japan Aerospace Exploration Agency yang membawa sensor pulsar atau phase array type L-band SAR. Sensor ini menggunakan L-band sebesar 1,2 GHz sehingga memiliki kemampuan penetrasi vegetasi yang lebih baik dibandingkan C-band. Alos pulsar banyak dimanfaatkan untuk pemetaan hutan, deformasi permukaan, dan pengamatan wilayah pesisir. Kelebihan dari satelit ini yaitu penetrasi vegetasi lebih baik, cocok untuk monitoring hutan mangrove, serta baik untuk deformasi permukaan. Yang ketiga itu ada RadarSat, merupakan satelit SAR milik Kanada yang dioperasikan untuk berbagai aplikasi kelautan, keamanan maritim, pemantauan es laut, dan pengamatan lingkungan. Sensor ini menggunakan C-band dengan berbagai mode pencitraan sehingga dapat menghasilkan resolusi spasial mulai dari beberapa meter hingga puluhan meter sesuai kebutuhan pengguna. Kelebihan dari satelit ini itu resolusi tinggi, banyak digunakan untuk pemantauan kapal, monitoring es laut, serta pemantauan wilayah pesisir. Sekian dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Julian Nadif dengan NIM 23351109. Materi selanjutnya adalah hubungan gelombang internal dengan kekasaran permukaan laut atau sea surface roughness. Jadi satelit SAR itu tidak melihat atau menembus ke dalam air, melainkan menembak sinyal radar ke permukaan air laut dan mengukur seberapa banyak sinyal yang memantul kembali atau backscatternya. Jadi tingkat pantulan ini sangat ditentukan oleh kekasaran permukaan laut tersebut. Ketika gelombang internal menjalar di bawah laut, pergerakannya memicu arus permukaan mendatar yang menyebabkan air laut di permukaan ada yang mengumpul
atau konvergensi, dan ada juga yang menyebar atau divergensi. Jadi semakin kasar lautnya, semakin banyak juga sinyal yang dipantulkan ke radar satelit, sehingga warnanya akan semakin putih. Lalu materi selanjutnya adalah mekanisme modulasi arus dan gelombang kapiler. Di permukaan laut selalu ada riak-riak kecil berukuran beberapa milimeter hingga sentimeter yang disebut gelombang kapiler yang terjadi akibat hembasan angin. Zona konvergensi arus mengumpul yaitu saat arus permukaan dari gelombang internal saling bertemu satu sama lain atau mengumpul. Jadi gelombang kapiler di atasnya akan tertekan dan bertumpuk. Akibatnya permukaan air laut menjadi sangat kasar. Lalu ada zona divergensi arus menyebar. Sebaliknya, saat permukaan arus menyebar, riak gelombang kapiler akan meregang atau mendatar, bahkan menghilang. Jadi area ini akan menjadi sangat tenang dan halus, atau yang bisa disebut slick area. Selanjutnya, penjelasan tentang tampilan visual pada citra besar, gelap dan terang. Nah, jadi ini pada penjelasan sebelumnya, pita terang atau black band terjadi di zona konvergensi yang kasar. Karena permukaan air laut yang kasar, seperti cermin pecah, sinyal dari radar akan memantul kembali secara kuat ke satelit, sehingga menghasilkan warna putih atau terang pada citra tersebut. Lalu ada pita gelap atau dark band terjadi di zona divergensi yang halus, karena permukaannya rata atau halus, jadi sinyal yang dipantulkan oleh arus permukaan laut tersebut itu menjauh sensor atau low backscatter, menghasilkan warna yang gelap pada citra. Lalu selanjutnya, karena gelombang internal ini bergerak dalam satu paket atau satu kelompok, jadi fenomena ini akan terlihat di citra SAR secara sebagai garis-garis berulang, berpita gelap dan terang secara bergantian, karena tadi pola tersebut selalu berulang-ulang. Tahapan umum pra-pengolahan citra SAR. Pra-pengolahan citra SAR, Synthetic Aperture Radar, umumnya mencakup 5 tahapan utama. Yang pertama ada kalibrasi radiometrik. Proses ini mengubah nilai piksel mentah digital number menjadi nilai yang mewakili nilai hambur balik backscatter fisik yang sebenarnya, sehingga data dapat dibandingkan secara akurat di berbagai waktu atau sensor. Yang kedua ada koreksi geometrik. Citra radar sering mengalami distorsi geometris seperti layover akibat sudut pandang miring. Koreksi ini memanfaatkan data band digital elevation model untuk memperbaiki posisi piksel ke koordinat bumi yang sebenarnya. Yang ketiga ada penyaringan bintik atau speckle filtering. Citra SAR memiliki tekstur unik berupa gangguan titik-titik terang dan gelap. Filter ditetapkan untuk menghaluskan detail ini tanpa mengaburkan fitur garis atau batas objek yang penting. Yang keempat ada penghilangan thermal noise. Dilakukan untuk membersihkan citra dari derau latar belakang sistem sensor itu sendiri, sehingga kualitas citra lebih jernih. Dan yang terakhir ada konversi linear ke dB. Data hambur balik SAR seringkali dikonversi ke skala desibel untuk mengompresi rentang nilai yang sangat besar dan mempermudah visualisasi fitur seperti tutupan lahan, vegetasi, atau perairan. Identifikasi dan delineasi fitur gelombang internal atau internal view. Pada citra Synthetic Aperture Radar atau SAR dilakukan dengan menonjolkan pola garis, terang dan gelap akibat perubahan kekasaran permukaan laut. Umumnya diselesaikan menggunakan perangkat lunak penginderaan jauh berbasis piksel dan AI seperti Snap atau pemrograman. Berikut ini merupakan langkah-langkah mengidentifikasi dan mendelineasi gelombang internal. Yang pertama ada pemrosesan citra, kalibrasi radiometrik, yaitu mengubah nilai piksel menjadi backscatter coefficient agar mencerminkan kondisi fisik permukaan air. Selanjutnya ada speckle filtering, yaitu menerapkan
tanpa mengaburkan tepi gelombang. Yang kedua ada peningkatan fitur. Tujuan tahap ini adalah memperjelas kontras antara gelombang dan latar belakang air, deteksi tepi atau edge detection, dan transformasi Fourier. Yang ketiga ada delineasi dan segmentasi, yaitu proses mengubah piksel gelombang menjadi garis vektor, poligon atau polyline. Yang terbagi menjadi dua, yaitu metode klasik menggunakan algoritma Klinis, clustering atau thresholding untuk memisahkan area yang gelap dan terang. Yang kedua ada vektorisasi, yaitu mengkonversi hasil segmentasi menjadi fitur vektor. Pada perangkat lunak JIS, gunakan alat asset to polygon atau contour untuk mendelineasi punggung gelombang. Dan yang terakhir ada otomatisasi berbasis pembelajaran mesin, deep learning. Model seperti YOLO atau Segformer digunakan untuk segmentasi garis gelombang secara presisi. Menghitung parameter gelombang internal dari citra SAR. Proses ini umumnya dilakukan menggunakan pemrosesan citra digital seperti filtering dan deteksi tepi, diikuti dengan pemodelan hidrodinamika teoritis seperti persamaan Korteweg, Davies, atau Benjamin Ungu untuk menghitung karakteristik fisik gelombang. Berikut adalah tahapan untuk menghitung parameter tersebut. Yang pertama ada pra-pemrosesan citra. Sebelum menganalisis gelombang, harus memastikan citra bebas dari speckle noise. Gunakan filter peredam bising seperti median filter atau Gaussian filter. Gunakan algoritma Wavelet transform untuk mengekstraksi fitur bentuk gelombang internal dari lautan. Yang kedua ada ekstraksi parameter geometris. Parameter visual gelombang internal pada citra SAR biasanya berupa pola garis-garis berselang-seling terang dan gelap. Data dapat mengukurnya langsung dari pixel citra seperti jumlah soliton atau banyak punggungan gelombang, panjang crash, dan arah sambar. Yang ketiga ada inversi parameter dinamis. Untuk menghitung parameter fisik yang tidak terlihat langsung, seperti kecepatan dan amplitudo, memerlukan tambahan data barometri dasar atau densitas kolom air atau CTD. Dan yang terakhir ada perangkat lunak yang digunakan. Umumnya peneliti menggunakan beberapa tools penginderaan jauh untuk otomatisasi citra. Beberapa tools yang digunakan adalah Snap, Sentinel Application Platform dan Python atau MATLAB. Sekian dari saya, terima kasih. Lapisan interior laut yang terbentuk akibat perbedaan densitas dan dipicu oleh pasang surut serta topografi dasar laut. Meskipun tidak terlihat langsung di permukaan, keberadaannya dapat diidentifikasi menggunakan citra SAR. Hal ini dikarenakan gelombang internal menyebabkan adanya konvergensi dan divergensi yang memodulkan kekasaran permukaan laut, sehingga menghasilkan arus konvergensi dan divergensi yang memodulasikan kekasaran laut. Kemudian, divergensi dan konvergensi tersebut menghasilkan pola pita terang dan gelap yang khas pada citra. Dengan demikian, teknologi SAR dapat menjadikan alat yang efektif untuk memantau gelombang internal yang berperan penting dalam sirkulasi laut, ekosistem laut, dan keselamatan pelayaran.